Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Liverpool itu dulu punya otak permainan. Dia bisa nyetak gol dari luar kotak penalti. Bahkan namanya bergema di Stadion Anfield Liverpool. Lalu satu transfer pemain terjadi antara Liverpool dan Barcelona. Transfer ini berhasil dilakukan, akan tetapi mengubah segalanya. Dan inilah kisah salah satu pemain mahal yang gagal total. Kalian bisa tebak ini siapa? Ya, inilah Philippe Coutinho. Philippe Coutinho pindah ke Barcelona dengan harga yang sangat fantastis. Diharapkan dia itu bisa menggantikan Neymar. Jadi manajemen Barcelona ini juga bereksperimen atau mencari pemain yang bisa menggantikan pemain yang sudah posisinya ditinggalkan. Pada saat itu Neymar hengkang dari Barcelona, otomatis Barcelona mencari penggantinya. Maka manajemen Barcelona memilih Philippe Coutinho. Deal-dealan dong sama Liverpool, dan jadilah ya kan 145 juta euro dibayar Barcelona ke Liverpool untuk mendapatkan the next Neymar, bos, ceritanya. Tapi yang terjadi ini bisa dikatakan salah satu kegagalan transfer paling mahal dalam sejarah sepak bola. Coutinho di Liverpool itu seperti the center of the world, pusat segalanya. Bahkan Stadion Anfield itu bergemuruh, ya kan, ketika Coutinho melakukan tendangan jarak jauh dan menghasilkan sebuah gol. Nah, dia bebas bergerak selama di Liverpool. Dia bebas berkreasi. Dia diberi kebebasan oleh pelatihnya untuk bereksperimen menggunakan akal dan pikirannya. Dia bukan seniman, dia eksekutor lapangan. Dia bebas menembak dari arah manapun karena dia diberi kebebasan. Gol jarak jauh itu menjadi ciri khasnya. Kalau dulu di Liverpool ada legenda gol jarak jauhnya, yaitu yang seingat aku John Arne Rice, pemain dari Belanda, sama Dirk Kuyt. Mereka adalah pendahulu daripada Philippe Coutinho. Tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti, gol-gol berkelas. Memang di zaman itu gol-gol jarak jauh adalah paling powerful, paling menakutkan, dan memang Liga Inggris terkenal dengan gol-gol seperti itu. Fans Liverpool sangat mencintainya dan tim sangat bergantung pada Coutinho. Saat Coutinho sudah jadi bintang utama, di Januari 2018, Barcelona datang dengan membawa uang sebesar 145 juta euro cash bayar. Ekspektasinya jelas, Coutinho sama dengan pengganti Neymar. Seandainya Neymar tidak pindah dari Barcelona, Coutinho akan tetap bersinar di Liverpool. Permasalahannya, manajemen Barca melihat Coutinho adalah pemain potensial untuk menggantikan Neymar. Tariklah, ada uang, bayar. Masalahnya itu peran Neymar tidak pernah benar-benar kosong. Artinya di Barcelona pada saat itu sudah ada Messi, sudah ada Iniesta, dan sistem yang terjadi di permainan Barcelona itu benar-benar sangat spesifik. Bermain di Barcelona, pelatih itu bermain menggunakan sistem, bukan bermain dengan cara memberikan hak kebebasan pemain untuk berekspresi dan melakukan eksekusi sesuka pikirannya. Sistem sepak bola di Spanyol, khususnya Barcelona, itu bermain dengan taktik dan rencana yang digagas oleh pelatih, dideliver atau disampaikan ke pemain
dan pemain mengeksekusi berdasarkan pesan pelatih sebelum masuk lapangan. Itu sistem sepak bola di Spanyol. Itu terjadi di era Pep Guardiola. Di Barcelona, Coutinho nggak punya kebebasan karena dia harus mengikuti instruksi. Dia ibarat boneka yang harus dikendalikan. Dia tidak bisa bebas seperti ketika di Liverpool. Dia dipaksa bermain di sayap, kadang jadi gelandang kiri, posisinya mulai berubah. Jadi dia nggak pernah punya posisi tetap seperti di Liverpool ketika dia bermain di Barcelona. Akhirnya kepercayaan diri menurun, making decisionnya parah, rusak habis, gol makin jarang dibuat. Padahal tekanan mental dan kejatuhan sedang berproses. Harganya mahal, 145 juta euro. Tapi tekanannya juga besar. Dengan harga segitu, ekspektasinya nggak ada. Setiap sentuhan bola yang dia lakukan itu dinilai. Setiap kesalahan, setiap keputusan yang salah dibuat oleh Coutinho itu langsung disorot oleh media. Masa 145 juta euro kayak gini modelnya? Fans yang tadinya berharap dia bisa menjadi pengganti Neymar mulai mencemooh. Gestur ikonik Coutinho menutup telinga menjadi simbol frustasi. Akhirnya Coutinho gak berkembang di Barcelona dan dipinjamkan ke Bayern Munchen. Parahnya, ketika dipinjamkan ke Bayern Munchen, dia justru tampil cemerlang, penampilannya bagus dan bisa mencetak gol, bahkan ke gawang Barcelona sendiri ketika Barcelona ketemu sama Bayern Munchen. Tapi saat waktu pengembalian ini selesai, dia kembali lagi ke Barcelona, masalahnya yang lalu itu muncul lagi, gak cocok sama sistem. Dan akhirnya Coutinho ya benar-benar pergi tanpa pernah berhasil atau sukses di Barcelona. Philippe Coutinho itu bukan pemain buruk. Dia hanya berada di tempat yang salah, di waktu yang kurang tepat atau salah, dan peran yang salah, serta sistem sepak bola yang tidak cocok untuknya. Transfer mahal itu tidak menjamin sebuah kesuksesan. Tadi sepenggal kisah Coutinho bahwa transfer besar itu tidak menjamin pemain itu bakalan bersinar atau berkembang sesuai yang diinginkan. Ada budaya, sistem, cara kerja yang satu tim dengan tim yang lain itu berbeda. Liga Inggris dengan Liga Spanyol sama-sama bermain di Eropa. Mereka punya pemahaman liga masing-masing dan itu nggak akan sama. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.